Padahal di mata Mama, dia anak yang sangat baik. Why he did that? Ma, Roy itu di luar sana memang bandel. Apa karena Mama kurang kasih perhatian? No. Enggak, Ma, enggak, Ma, bukan itu, Ma. Enggak ada manusia yang sempurna, Ma. Bagi Anda penggemar sinetron Ikatan Cinta, pasti sudah tidak asing lagi dengan sosok Sarinila, pemeran Mama Rosa Ibunda Aldebaran. Sosoknya yang tegas dan sering menggunakan bahasa Inggris dalam dialognya membuat wanita kelahiran Jakarta 16 Desember 1973 ini selalu menyita perhatian ibu-ibu di rumah. Ternyata selain aktif di dunia seni peran, Nila Sari juga aktif sebagai MC kondang hingga merambah di dunia bisnis. Dan berikut sumber kekayaan Nila Sari yang Biz Update rangkum untuk Anda. Sebelum dikenal sebagai Mama Aldebaran, Sarinila merupakan seorang MC kondang yang sering muncul di berbagai acara. Mulai dari MC festival fashion, acara brand ternama, pernikahan mewah, hingga acara politik. Selain itu, Sarinila juga merupakan pemain sinetron Ikatan Cinta yang mengangkat namanya hingga sekarang. Model sekaligus pendiri perusahaan konsultan fashion dan lifestyle. Mungkin bagi Anda pecinta Ikatan Cinta yang lahir tahun 2000-an tidak akan tahu jika Sarinila merupakan seorang model ternama pada tahun 90-an. Tidak heran saat berperan sebagai Mama Rosa, Sarinila terlihat sangat elegan. Tidak hanya sebagai seorang model, Sarinila bersama sahabatnya Caroline Zachary yang merupakan seorang model juga mendirikan perusahaan konsultan di bidang fashion dan lifestyle yang diberi nama Sync Communication. Bisnis kuliner. Tahu betul jika bisnis kuliner tidak ada matinya, Mama Rosa juga ternyata memiliki sebuah usaha di bidang makanan. Bersama kawan-kawan satu alma maternya di Universitas Indonesia, ia membuat bisnis kuliner yang diberi nama Roti Bagel, yang ia dirikan tahun 2001. Endorsement. Sebagai seorang pesinetron yang namanya sedang melejit, Mama Rosa atau Sarinila tidak menyia-nyiakan ketenarannya. Salah satunya dengan menerima berbagai tawaran endorse yang tentu saja menambah pundi-pundi rupiahnya. Itu dia beberapa sumber kekayaan Sarinila, pemeran Mama Rosa versi Biz Update. Selamat siang pemirsa, bersama saya Syahna Suartono kembali menemani Anda tentunya di Biz Update. Waktunya kita ngobrol tentang bisnis dan ekonomi up to date. Nah, menarik sekali ya informasi pertama tadi. Selain aktif di dunia acting, ternyata Sarinila juga berprofesi sebagai model sekaligus pengusaha dan salah satu bisnisnya adalah cemilan roti bagel. Nah, jika berbicara mengenai cemilan, siapa di sini yang suka makan samosa? Nah, salah satu cemilan asal Timur Tengah ini ternyata selain memiliki rasa yang nikmat, juga memiliki nilai bisnis yang sangat menguntungkan. Selain samosa, Biz Update juga memiliki informasi lain mengenai peluang usaha kerupuk seblak kering. Nah, kira-kira seperti apa? Berikut informasinya untuk Anda. Tahukah Anda apa itu samosa? Sudah pernahkah Anda mendengar nama makanan samosa? Pernahkah Anda mencicipi jenis makanan yang satu ini? Samosa merupakan salah satu sajian kuliner yang berasal dari khas Timur Tengah, yang terkenal dengan rasa yang begitu enak serta nikmat. Sajian kuliner yang satu ini memang sering banyak ditemukan di berbagai kota-kota maupun di restoran. Sajian samosa dari Timur Tengah memang sangat identik dengan menu daging kambing dan bumbu karinya. Daging kambing yang dibumbui kari ini dibungkus menggunakan kulit pastry yang renyah. Tak lupa satu lagi yang menjadi khas dari samosa yaitu mengenai bentuknya. Samosa dibuat dengan membungkus olahan daging yang berbentuk segitiga. Usaha samosa menjadi salah satu usaha menarik dan berpotensi menghasilkan laba yang menguntungkan bagi para pelaku usaha tersebut. Apakah Anda ingin menjalankan usaha samosa ini? Berikut Biz Update akan memberikan tipsnya untuk Anda. Prospek saat menjalankan usaha samosa dapat dikatakan sangat bagus, juga nampak cemerlang. Usaha yang menjual kudapan khas Timur Tengah dengan rasa yang menyatu dengan lidah masyarakat Indonesia memang berprospek cukup bagus apabila dijalankan di berbagai daerah di Indonesia. Dengan sentuhan kreativitas dan inovasi, membuat olahan samosa semakin menguntungkan, juga disukai banyak orang. Untuk pembuatan samosa sendiri, Anda membutuhkan bahan yang berkualitas, serta semua bahan pendukungnya dalam keadaan yang layak untuk dikonsumsi. Mencari bahan baku untuk membuat samosa sangat mudah, karena di pasar maupun supermarket Anda dengan mudah menemukannya.
Untuk menjual samosa, Anda bisa menentukan pilihan lokasi yang tepat, strategis, dan ramai banyak orang. Usaha samosa dapat dijajakan dengan memilih banyak tempat yang berlokasi ramai dengan banyak orang berlalu lalang, lalu kawasan padat penduduk. Bagi Anda yang ingin menjalankan bisnis samosa dengan lancar, hendaknya selalu mempromosikan bisnis samosa yang dijalankan. Dengan sering melakukan promosi, maka bisnis samosa yang dijalankan akan mudah dikenal oleh masyarakat secara luas. Cara promosi yang dapat Anda gunakan untuk menjalankan bisnis samosa bisa dilakukan dengan banyak cara. Seperti yang saat ini lagi ngetren di kalangan pebisnis adalah melakukan promosi menggunakan media sosial. Bagaimana pemirsa, apakah Anda tertarik menggeluti bisnis samosa? Semoga informasi yang kami berikan dapat menambah wawasan dan memberikan manfaat untuk Anda ya. Indonesia memiliki beragam menu masakan andalan dengan cita rasa khas Nusantara yang terbuat dari bahan-bahan rempah. Salah satu menu olahan favorit ialah seblak. Makanan yang satu ini berasal dari Bandung, Jawa Barat. Seblak pada dasarnya berbahan dasar kerupuk yang kemudian direndam dengan air panas agar jadi lembek, lalu dibumbui dengan kencur. Namun kini seblak berkembang jadi beragam varian, tak hanya direbus tapi ada yang dibuat jadi kerupuk seblak kering. Berbeda dari yang basah, kerupuk seblak atau seblak kering sebenarnya merupakan varian jajanan seblak yang bisa kamu nikmati sebagai camilan pedas dan renyah. Sebenarnya untuk membuat kerupuk seblak atau seblak kering cukup mudah. Bahan-bahannya mirip seperti membuat seblak basah. Bahan utamanya terdiri dari kerupuk bawang yang kemudian dicampur dengan rempah-rempah. Dengan cita rasa tersebut, seblak masih menjadi camilan favorit bagi sebagian orang, jadi tak heran jika penjualnya hingga kini masih mudah dijumpai. Untuk kamu yang ingin mencoba memasak makanan lezat ini, tak perlu cemas dan bingung, karena seblak juga bisa dibuat sendiri di rumah. Berikut Biz Update rangkum beberapa cara mudah untuk membuat seblak kering yang bisa jadi alternatif bisnis rumahan Anda. Bahan-bahan yang harus disiapkan dalam membuat kerupuk kering adalah cabai rawit, kerupuk bawang, bawang merah, bawang putih, minyak goreng, dan kencur. Cara membuatnya, rendam kerupuk seblak ke dalam minyak goreng yang belum dipanaskan, lalu sisihkan terlebih dahulu. Haluskan cabai, bawang merah, bawang putih, dan kencur. Kemudian tumis sampai harum, dan masukkan kerupuk seblak yang telah digoreng. Aduk kerupuk sampai tercampur rata dengan bumbu, dan jika sudah tercampur rata, angkat dan tiriskan. Masukkan ke dalam wadah, kemudian tambahkan berbagai macam varian bumbu sesuai selera. Jika Anda ingin menjualnya, Anda bisa melakukan pengemasan menggunakan plastik bening dan melakukan pemasaran melalui offline maupun online. Nah, itu tadi resep untuk membuat kerupuk seblak kering pedas. Sangat mudah bukan cara pembuatannya? Untuk Anda yang sangat gemar dengan olahan makanan kerupuk seblak kering ini, Anda bisa mencobanya di rumah yang kemudian bisa Anda kembangkan menjadi usaha sampingan. Karena dalam menjalankan usaha ini terbilang cukup mudah dan tidak rumit, hanya membutuhkan ketelatenan dan kejelian dalam mengatur kegiatan usaha agar berjalan lebih optimal. Wow, itu dia. Sepertinya enak banget ya, siang-siang makan seblak kering bareng es teh manis. Nggak kebayang tuh gimana nikmatnya. Tapi masih berbicara mengenai menu makan siang, kali ini Biz Update nih punya informasi mengenai usaha belut bakar yang kabarnya memiliki nilai bisnis yang cukup menjanjikan. Wow, kira-kira seperti apa? Berikut informasi selengkapnya. Bagi sebagian orang, belut mungkin terlihat seperti hewan yang menjijikan. Namun kini belut disulap oleh para pelaku usaha dengan menjadikannya sajian yang lezat dan bergizi. Belut yang memiliki tekstur seperti ikan ini juga baik bagi kesehatan dan tidak hanya dikonsumsi di Indonesia saja, melainkan hingga di Jepang dan Korea. Biasanya belut hanya disajikan dengan cara digoreng untuk menemani makan malam dengan nasi hangat dan sambal, serta lalapan lainnya. Lantas, apakah belut bisa menjadi peluang usaha yang menjanjikan dengan olahan lain yang unik? Memang sudah tak mengherankan lagi jika belut digemari banyak orang karena kandungan protein dan gizi yang tinggi. Selain itu, belut juga memiliki rasa daging yang lembut, lezat, dan gurih. Berbagai masakan olahan belut menjadi yang paling banyak dicari oleh masyarakat dari tahun ke tahun. Seperti halnya olahan belut bakar. Belut bakar rupanya menjadi salah satu menu makanan yang disukai banyak orang, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Olahan belut bakar rupanya dianggap memiliki rasa yang sangat menggoda dan penuh sensasi saat menyantapnya. Tingginya minat masyarakat akan belut bakar membuat para pelaku usaha jeli dalam membaca pasar dan mulai membuka bisnis belut bakar mereka.
Bisnis belut bakar kini menjadi salah satu usaha makanan dengan banyak penggemar hingga membuat prospek terus berkembang dengan pesat. Kelezatan dari belut bakar ini rupanya juga membuat para pebisnisnya meraup keuntungan besar dan menjanjikan. Maka tak heran jika kini banyak para pelaku usaha belut bakar yang semakin menjamur di berbagai lokasi khususnya sekitar Jawa. Bisnis belut bakar ini terbilang sangat stabil dengan respon positif karena tingkat minat masyarakat yang tidak pernah menurun. Bisnis dengan olahan belut ini juga tidak mengenal waktu dan musim, sehingga sangat cocok untuk dijalankan kapanpun. Cara memulainya pun tidak begitu sulit. Dalam menjalankan bisnis belut bakar ini, kebutuhan modal yang perlu disiapkan cukup murah dan mudah didapat. Anda hanya perlu menyiapkan modal sekitar Rp100.000 untuk membeli 1 kg belut hidup seharga 60 hingga 80 ribuan dengan jumlah 15-20 ekor. Sedangkan sisanya Anda bisa gunakan untuk membeli bumbu dapur yang diperlukan untuk memasak. Biasanya satu porsi belut bakar dengan isian nasi putih, sambal, dan lalapan dibanderol dengan kisaran harga 15 hingga 20 ribu rupiah. Dalam satu hari, para pelaku bisnis belut bakar mulai dari warung kaki lima sampai dengan rumah makan besar bisa menghabiskan sebanyak 10 hingga 40 kg belut lebih untuk disajikan setiap harinya. Jika dihitung dalam satu hari saja, mereka yang menjual olahan belut bakar ini sudah bisa mengantongi sedikitnya Rp450.000. Sedangkan dalam satu bulan pendapatan mereka paling kecil berkisar pada angka 13 juta rupiah. Itu artinya jika mereka bisa menjual habis 100 ekor belut dalam satu hari, omset para pelaku bisnis belut bakar bisa menginjak angka hingga 45 juta rupiah dalam satu bulannya. Jumlah tersebut tentu bukan nilai yang kecil untuk hasil dari menjalankan bisnis kuliner belut. Dengan modal yang sangat murah dan pemasaran yang relatif mudah. Apakah Anda tertarik untuk membuka warung belut bakar? Bagi Anda para pecinta kuliner pinggir jalan atau street food, pasti tidak asing dengan warung pecel Lamongan. Selain menyediakan lele atau ayam goreng, warung ini juga menyediakan soto Lamongan sebagai menu kuah. Ciri khas utama dari wartenda atau warung tenda ini, selain menu makanan, lokasi, tentu saja spanduk yang digunakan sebagai penutup antara jalanan dan lokasi tempat makan. Apakah Anda menyadari bahwa hampir semua warung pecel Lamongan memiliki spanduk yang sama, baik bentuk, warna, dan gambar? Hal ini dikarenakan pengrajin spanduk pecel lele masih terbilang jarang. Jadi kebanyakan penjual pecel Lamongan menggunakan jasa orang yang sama, yaitu Hartono. Pria ini merupakan salah satu pelukis spanduk wartenda yang namanya sudah melegenda di antara para pemilik pecel Lamongan. Ia telah merintis usaha lukis spanduk pecel Lamongan sejak tahun 1992. Tujuan Hartono membuat lukisan spanduk sama satu dengan yang lainnya adalah guna memberikan identitas atau pakem terhadap warung pecel Lamongan di Indonesia. Tidak main-main, keuntungan yang diraih Hartono dalam melukis spanduk terbilang cukup besar. 1 meter spanduk dibanderol seharga Rp120.000 hingga Rp145.000 tergantung harga pasaran dan harga peralatan melukis. Sekali melukis pesanan spanduk, Hartono membutuhkan kain katun tetoron, cat sablon, dan penguat cat atau binder. Dengan modal sebesar Rp30.000. Dengan modal tersebut, ia dapat mengantongi keuntungan bersih sekitar Rp90.000. Jika kebutuhan spanduk satu warung tenda adalah 10 meter, yaitu 5 meter untuk bagian depan dan 2,5 meter masing-masing untuk sisi kanan serta kiri warung, maka pemilik pecel ayam harus mengeluarkan uang sebesar Rp1.200.000. Namun harga dapat berubah tergantung keinginan pelanggan. Harga paling mahal biasanya ada pada spanduk warung makan khas Lamongan yang menyajikan beragam masakan laut, sehingga Hartono membutuhkan lebih banyak waktu dan cat dalam melukis menu makanan. Dalam satu bulan, rata-rata Hartono mendapatkan pesanan spanduk sepanjang 280 meter. Jika dihitung-hitung, maka pendapatan selama satu bulan adalah sebesar Rp25 juta. Para pembeli spanduk buatan Hartono tidak hanya datang dari Jabodetabek, melainkan hampir di seluruh Indonesia. Jika dulu Hartono membuat lukisan spanduk secara manual, kini dirinya mulai menggunakan mesin sablon sebagai alternatif dalam memenuhi pesanan akan spanduk warung pecel Lamongan. Sablon ia gunakan untuk membentuk huruf, serta lukisan binatang. Dengan menggunakan dua kombinasi ini, dirinya dapat menghemat waktu dalam proses pembuatan, namun tak menghilangkan pakem spanduk pecel lele Lamongan. Keuntungan utama menggunakan teknik ini adalah Hartono dapat mengerjakan spanduk sepanjang 10 meter setiap hari, sehingga lebih hemat waktu dan mempersingkat proses pengerjaan spanduk. Saat ini pelanggan tetap Hartono sebanyak 700 warung pecel lele. Rata-rata pelanggan Hartono akan kembali memesan spanduk setiap 1 atau 2 tahun sekali. Hal ini dikarenakan kualitas spanduk akan berkurang dan warna pada gambar juga akan memudar.
Bagaimana pemirsa? Apakah Anda yang memiliki bakat melukis mulai tertarik untuk menekuni bisnis lukis spanduk pecel Lamongan? Ya, Anda masih di Biz Update. Nah, untuk ibu-ibu di rumah nih, informasi ini mungkin harus disimak nih ya, karena sangat berfaedah. Kenapa? Karena bumbu dapur yang biasa ibu-ibu gunakan dalam memasak ternyata dapat dijadikan sebuah bisnis yang kabarnya mampu meraup untung hingga puluhan juta rupiah. Nah, bisnis apa sih? Dilihat nanti ya. Namun sayangnya, informasi ini juga akan menutup perjumpaan kita pada siang hari ini. Jadi saatnya saya Syahna Suartono pamit undur diri. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dengan menerapkan 5M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi keramaian, dan juga membatasi mobilitas. Tetap saksikan Biz Update setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 12.30 waktu Indonesia Barat hanya di iNews. Sampai jumpa. Jika berbicara mengenai dunia kuliner, sudah jelas sangat erat kaitannya dengan bumbu dapur. Namun, tidak semua orang tahu jenis-jenis bumbu dapur yang ada. Sehingga tidak sedikit pula yang mencoba untuk membeli bumbu siap pakai di pasaran. Akan tetapi, hal ini tidak dapat dikatakan efektif karena bumbu jadi memiliki masa kadaluarsa yang cukup singkat. Oleh sebab itu, orang mulai beralih menggunakan bumbu rempah kering. Tingginya permintaan rempah kering ini membuat semakin banyak orang mulai mencoba menggelutinya. Bahkan kabarnya, bisnis bumbu rempah kering sendiri mampu menghasilkan omset yang tidak main-main, hingga puluhan juta rupiah. Dan berikut beberapa tips usaha bumbu dapur yang Biz Update rangkum khusus untuk Anda. Modal dan kebutuhan pasar. Hal utama sebelum memulai bisnis ini adalah mengenali kebutuhan masyarakat akan jenis rempah-rempah yang banyak dicari. Hal utama sebelum memulai bisnis ini adalah mengenali kebutuhan masyarakat akan jenis rempah-rempah yang banyak dicari. Oleh sebab itu penting bagi Anda yang tertarik untuk menggeluti bisnis ini adalah harus mengetahui terlebih dahulu jenis-jenis rempah, terutama untuk berbagai masakan. Mengenai modal, usaha rempah termasuk salah satu bisnis yang cukup minim modalnya. Hal ini dikarenakan Anda tidak perlu memiliki ruko atau alat yang canggih. Hanya memerlukan alat seadanya, seperti rempah yang akan dijual, alat pres, dan logo atau brand Anda. Semua itu dapat diminimalisir sesuai kebutuhan. Suplai dan stok rempah-rempah. Bagi pemula, selain jenis rempah, Anda juga harus mulai melakukan riset dan mencari tahu tempat-tempat yang menjual rempah dengan harga terjangkau, namun memiliki kualitas yang bagus. Atau Anda juga dapat melakukan kerjasama dengan para petani langsung. Jangan lupa, lakukan penyetokan yang disesuaikan dengan skala Anda. Tidak perlu terburu-buru mengumpulkan rempah sebanyak-banyaknya. Batasi stok juga akan berguna untuk mengurangi jumlah kerugian saat hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Seperti bumbu kering mengalami kerusakan karena udara yang tidak stabil, atau proses packing yang salah. Perbanyak jenis rempah dan temukan rekan bisnis. Apapun usahanya, jika permintaan semakin banyak, artinya kebutuhan akan jenis rempah juga semakin beragam. Maka jangan lupa untuk selalu menambah jenis rempah yang Anda jual. Jangan lupa juga untuk mencari partner yang dapat dipercaya sebagai langkah pengembangan usaha. Sebagai contoh, reseller atau dropshipper, sebagai tim marketing. Berikan harga yang sesuai, tidak terlalu mahal namun tidak merugikan. Strategi pemasaran. Penting bagi Anda yang serius untuk menggeluti bisnis ini adalah mengetahui cara memasarkan produk Anda. Apakah Anda akan menjualnya secara langsung ke pelanggan, membuat toko, atau online? Apapun jenis pemasaran yang Anda gunakan akan menjadi lebih baik jika dilakukan dengan banyak cara. Hal ini berguna untuk memaksimalkan keuntungan dan membuat banyak orang lebih mengenali bisnis Anda. Dan yang lebih penting adalah memperbaiki kualitas rempah-rempah yang akan dijual. Hal penting lainnya yang tidak boleh dilupakan adalah metode pengiriman. Semua orang suka hal yang praktis. Maka cobalah untuk mempermudah klien atau customer Anda, terutama dalam metode pengiriman. Salah satu metode pengiriman yang paling banyak diminati adalah sistem antar jemput dan berikan promosi gratis ongkos kirim jika pemesanan dalam jumlah yang sesuai. Anggaplah ini metode marketing Anda dalam memperluas bisnis. Itu dia tips memulai bisnis rempah kering versi Biz Update. Semoga dapat menginspirasi dan menambah ide bisnis Anda ya. Wangi loh. Ini ada nasbak ayam. Wih. Ayam cumi. Ikan cakalang. Favoritnya apa? Ayam. Ayam ya. Oh, 10.000 ini. Iya. Ih,
Mantap loh guys. Wah ini Nasi bakar merupakan salah satu makanan yang cukup sederhana, tetapi selalu menarik untuk dijadikan menu andalan pengganjal perut. Tidak hanya kuat dengan kesan alaminya, karena menggunakan daun pisang sebagai pembungkus, tetapi bau hangus yang terbentuk pada saat proses pembakaran juga menambah aroma nikmat yang sangat menggugah selera. Pada dasarnya nasi bakar hanya nasi biasa yang dibakar dengan mencampur beberapa rempah dan diisi dengan berbagai topping sebagai lauknya mulai dari daging ayam yang disuir, cumi asin, ikan asin, atau teri balado. Tidak heran makanan satu ini begitu banyak penikmatnya sehingga dapat dikatakan memiliki prospek bisnis yang cukup menjanjikan. Sebelum memulai bisnis nasi bakar, ada baiknya untuk belajar mencari resep nasi bakar yang enak dan beda dengan yang ada di pasaran. Salah satunya adalah dengan rajin melakukan percobaan dan jangan lupa untuk selalu mencatatnya atau mencoba berbagai nasi bakar yang dijual di pasar atau restoran. Setelah menemukan resep yang pas, selanjutnya adalah menentukan pasar atau target market. Hal ini sangat mempengaruhi harga jual. Langkah selanjutnya adalah mencari rekanan, seperti agen beras yang dapat memberikan harga yang murah namun memiliki kualitas beras yang bagus, dan temukanlah tempat berbelanja bahan-bahan lain yang murah dan berkualitas. Lokasi, pilihlah tempat usaha yang tepat dan sesuai target pasar seperti contoh daerah perkantoran, pemukiman padat penduduk, sekolah, atau kampus. Pemilihan lokasi ini juga sangat berpengaruh pada harga nasi bakar dan besarnya kepala nasi bakar. Perlu diingat untuk memberikan harga yang sesuai dengan topping dan dapat bersaing namun tidak merugi. Harga nasi bakar berkisar antara Rp10.000 hingga Rp25.000 tergantung topping dan lokasi. Dalam menjalankan usaha, sudah pasti akan ada pesaing. Namun jangan khawatir jika Anda yakin dengan rasa masakan dan harga yang sesuai, maka hal tersebut bukanlah halangan. Dan jangan lupa untuk terus melakukan inovasi yang berbeda. Nasi bakar dengan rasa yang enak saja bukan jaminan keberhasilan sebuah bisnis. Anda perlu melakukan berbagai promosi agar dagangan Anda dapat dikenal dan memiliki penikmat sendiri. Salah satunya dengan cara membuat iklan di berbagai aplikasi makanan. Jangan lupa memberikan promo menarik seperti diskon.